Halo teman-teman, kembali lagi di channel 6 Silografi. Kali ini aku mau ngebahas tentang apa sih itu OBS dan gimana sih cara pakai OBS untuk live streaming dan juga recording. Tapi sebelum itu, mari kita bumper dulu. Oke teman-teman, tadi kita sudah ada di dalam OBS-nya. Kalau teman-teman mau download, linknya ada di bawah. Itu sudah OBS resmi ya, atau kalian bisa cari OBS Studio di Google, itu nanti langsung ketemu websitenya. Yang pertama kita install dulu, yang pasti ya kita install dulu aplikasinya, kemudian masuk, dan ini adalah tampilannya OBS gitu, belum dirubah sama sekali. Kita mulai dari atas dulu ya. Di atasnya ada pilihan file. Ini untuk lihat hasil recording kita, ada setting bla 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 bla, dan ya begitu. Di sini ada edit, di sini ada menu copy untuk mengcopy segala macam, dan ada transform, order, preview, scaling, gitu ya. Di sini ada view ini untuk mengeluarkan dock ini ya, panel ini dock panel, dan ada untuk menghidup atau matikan panel itu. Ini ada stat juga, statistik. Kemudian kita pindah ke scene collection. Nah, di scene collection ini adalah tempat berkumpulnya grup scene group, SG scene group, ada SS atau scenes, dan juga ada scene nggak pakai S, berarti cuma ada satu. Kemudian scenes berarti kumpulan dari scene itu sendiri. Kemudian ada grup scene, berarti grup dari scene itu, scene ya. Oke, seperti itulah lebih kurang lebihnya. Kemudian di sini ada tools dan juga help ya, standar lah seperti itu. Kemudian sini ada scene pakai S, scene pakai S, scene skin ya, seperti itulah. Bahasa Inggrisku minus. Nah, kemudian di sini ada pilihan untuk tambah scene. Ini ada remove, lalu ada move up atau move down layernya gitu. Dan di sini ada source. Nah, ini bahan-bahan yang digunakan untuk komposisi dari scene ini, atau kanvas aja lah ya, kita bilangnya kanvas gitu, biar gak ini ya, susah membedakan. Kita namai scene inilah kanvas, oke ya. Untuk warnai kanvas ini kita pakainya source. Nah, di source ini kita ada audio input capture. Ini untuk mengambil sumber suara itu dari mic kita. Di sini ada audio output capture, ini digunakan untuk mengambil audio yang bersumber dari PC kita. Dan di sini ada browser yang dia nanti bisa untuk apa ya namanya, apa sih namanya, overlay. Nah, overlay untuk live streaming misalnya Saweria. Kemudian ada traktir juga. Ini ada color source. Nah, ini untuk warna ini ya, warna kosong, blank gitu, warna saja. Kemudian ada display capture yang dia cara kerjanya sama seperti ini. Nah, ini namanya display capture. Dia akan capture apapun yang tampil di layar kita. Bisa ada game capture, dia berguna untuk mengcapture layar game saja, jadi yang lainnya tidak ikut tercapture. Dan di sini ada image ini untuk menambahkan foto gitu ya, ke dalam kanvas kita ini. Kemudian ada image slideshow, dia akan menambahkan foto tapi dia slideshow gitu, dia muncul satu persatu gitu. Nah, ini ada media source ini untuk menambahkan video, kemudian lagu, itu pakainya media source. Kemudian ada scene atau kanvas. Nah, ini kita bisa membuat sebuah kanvas baru untuk mengkontrol kanvas yang lain. Nah, itu
uniknya OBS seperti itu, jadi bisa mengontrol kanvas yang satu dengan kanvas yang lain gitu. Ini ada teks ya, untuk menambahkan teks. Fiturnya bisa dicoba sendiri oleh teman-teman ya nanti, mengingat juga durasi juga. Kemudian ada video capture device, ini untuk mengambil dari webcam kita gitu. Untuk yang lebih jelasnya nanti mungkin ada di advance, video advance-nya ya nanti, karena ini hanya simple jadi ya untuk mengenalkan ada apa aja sih di OBS ini. Kemudian ada Windows Capture, kita lanjutkan. Ada Windows Capture, ini untuk mengcapture spesifik window tertentu, misalnya buka Premiere Pro nih, nah kemudian mau di capture hanya Premiere Pro nya saja. Ketika kita buka yang lain, OBS akan tetap mengcapture-nya itu hanya Premiere Pro gitu. Lanjut ada audio mixer. Nah di audio mixer ini untuk untuk mengkontrol audio kita atau memonitoring audio kita. Di sebelahnya ada transition scene transition. Di sini ada cut, fade, ada swipe, slide, stinger, fade color, ada luma wipe. Nah ini nggak cuma dua ini, tapi yang ada tulisan add ini sebenarnya dia punya fitur tersembunyi yang nanti akan ku bahas di video berikutnya. Kemudian geser lagi di kontrol ini ada untuk start streaming, stop streaming, start recording, stop recording, dan juga ada pause juga di sini. Kemudian ada virtual camera ini kerjanya seperti webcam ya. Kemudian di sini ada studio mode ya, jadi dia bisa layaknya kalau teman-teman tahu Blackmagic Atom Mini ya, itu seperti dock untuk live streaming ya, dia untuk transisi gitulah. Jadi teman-teman komposisiin dulu semuanya ada di preview ini, baru nanti bisa digeser pakai slider ini atau bisa pencet di tombol-tombol ini ya, nanti akan langsung muncul di program ya, yaitu layar live streaming kalian atau recording kalian gitu. Kita matikan aja dulu studio mode nya, kemudian kita pindah ke setting. Maaf ya teman-teman kalau suara aku agak bindeng ini karena batuk, bukan karena virus cough ya, bukan, tapi karena batuk biasa. Jadi doakan saya cepat sembuh. Dan di sini ada general. Nah general ini perintilan ya, ada output lah, semuanya yang nggak terlalu penting, nanti kan bisa oprek sendiri, nanti bakalan paham fungsinya. Dan ada yang di selanjutnya ini ada stream, ini ada service. Di sini nih sebenarnya ada banyak banget ya. Di sini ada YouTube, kemudian ada ini ya, semuanya di sini ada Twitch, ada Steam, ada Nimo TV ya, kalian bisa pilih semua itu sendiri. Dan di sini ada servernya, kita pakainya yang YouTube primary ya, ini karena kerubah, harusnya ini YouTube ini ya, YouTube gaming gitu. Kemudian ini ada stream key ini nanti diambilnya di laman live stream YouTube. Nah nanti ada di live stream YouTube itu ini stream key nya. Kemudian ada output. Nah di sini output ini kualitas ya, menyangkut kualitas dari video teman-teman. Nah jadi di sini itu ada audio track, kemudian encoder itu semacam yang mengcoding video kita itu jadi sebuah kode-kode gitu, yang aku sendiri juga nggak terlalu paham tentang itu ya. Misalnya ada rate control. Nah ini kusaranin pakai yang CBR yang ringan ya, tapi juga kualitasnya bagus. Kemudian yang bitrate ini yang penting, ini bitrate ini menyangkut kejernihan gambar kita. Semakin tinggi semakin jernih, tetapi membutuhkan internet yang lancar juga, yang stabil juga kecepatannya.
atau kalau enggak bakalan pecah-pecah atau pixel-pixel ke live streaming teman-teman. Tapi ini beda lain ceritanya kalau recording, kalian bisa sesuka hati pakai ini berapa. Yang kalau aku recording itu ya pakainya 3000 gitu. Kemudian di sini ada CPU usage, di sini ada ultra fast sampai ke placebo. Nah di ini ada keterangannya higher sama dengan list CPU. Jadi aku saranin pakai yang ultra fast saja biar OBS ini memakan lebih sedikit CPU di sini ya. Sehingga terlihat ada CPU 30% itu. Nah, itu kalau kita turunin itu bisa sampai ya tinggi lah gitu. Dan kalau di recording saran saya ya sama aja. Cuman bitrate-nya bisa kalian ubah gitu sesuai keinginan. Yang beda cuman di menu recordingnya adalah adanya type sama recording pad dong. Jadi ini buat nyimpennya di mana terserah teman-teman gitu. Di audio sama replay buffer nih nggak terlalu penting, oke. Kemudian di audio ini kita bisa ini ya, semua hal tentang audio ada di sini, dihimpun di sini. Yang penting adalah ini teman-teman, global audio device. Ini yang pertama adalah desktop audio, itu selalu ditaruh di speaker. Ini ya, bisa Realtek ataupun driver yang lain. Kemudian yang penting adalah ini mic atau auxiliary audio yang pertama ini harus di centang juga ya, jangan di disable gitu. Kemudian di sini ada video, turun lagi ada video. Di sini ada kanvasnya yang kupakai adalah 1080p. Tujuannya apa? Aku pakai 1080p biar kalau dikecilkan ke 720p ataupun di scale ke 720p dia itu nggak terlalu apa ya, nggak terlalu pecah gitu gambarnya ya, tidak terlalu burik. Kemudian di sini ada downscale filter. Ini aku saranin pakai yang bicubic yang 16 sampel. Itu di atasnya lagi masih ada yang 32 sampel, tapi itu untuk laptop kentang itu sangat-sangat berat banget, sangat-sangat berat. Kemudian di sini ada FPS. FPS ini ya FPS lah, keseluruhan FPS, mau setting ke 50, 60, 30 atau 25 bisa. Kemudian di banyak lagi ada hotkey. Hotkey di sini ya kalau teman-teman punya Blackmagic Atom ini seperti yang itu aku bilang tadi, Blackmagic Atom ini bisa pakai ini di sini ya, atau mau pakai keyboard juga bisa. Sesuai ini saya pakai keyboard, transisi dan macam-macam. Terus kita berlanjut ke advance. Nah di advance ini kita akan menemukan proses priority. Nah proses priority ini untuk memilih apakah OBS ini akan didahulukan oleh prosesor dalam codingannya atau encodingnya, atau mau tidak diprioritaskan gitu, antara mau bagus hasil tapi nanti prosesor jadi berat kerjanya, atau gambar burik gitu ya, atau gambarnya agak pecah-pecah gitu, PC-nya ringan. Kalau aku sih normal aja ya. Kemudian di sini ada video renderer. Di sini sebenarnya tiap PC berbeda, ada yang DirectX 11, ada yang Direct 3D 11 seperti aku ini, DirectX 12 juga ada yang OpenGL juga, macam-macam tergantung PC teman-teman. Di sini ada stream delay buat teman-teman kalau mau ngedelay streamnya misalnya 1 menit gitu kan, atau mau 2 menit untuk apa namanya, untuk live streaming game kompetitif, let's say ML atau PUBG, bisa pakai ini stream delay biar mengurai kecurangan. Ada automatic reconnect, kemudian ada network source ya, seperti itulah. Nanti teman-teman bisa oprek atau tinggal menunggu video advance dari OBS ini. Terima kasih teman-teman udah menonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe channelku Namsidografi, jangan lupa di like juga video ini, dan yang penting kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan untuk tanyakan di kolom komentar. Oke?
Terima kasih, salam Sobat Nams, dadah.